Masih di ajang yang sama seputar kampus. Tadi masih membahas tentang bagaimana mengatur waktu bagi mahasiswa ya. Iya. Mungkin Ariando.com bisa membacakan tips selanjutnya nih untuk mengatur waktu bagi mahasiswa. Iya, tapi sebelum itu kita bacakan dulu tadi yang poin 6 Keenam, yaitu ya memperhatikan akhir pekan dan liburan panjang dan ditandai dengan kalender. Ya, terus tentukan proyek-proyek atau tugas apa yang ingin Anda kerjakan di rumah atau selama liburan. Oh, berarti di saat liburan itu selain saya kan ini biasanya nih biasanya kalau Evi lagi libur tuh nggak pernah ya bilang mau tandai kalender di akhir pekan mau melakukan apa biasanya itu pembawanya ya palingan hanya nonton, makan, tidur, makan, nonton, tidur itu yang terulang terus di selama liburan. Ternyata setelah Evi membaca artikel ini ternyata untuk memperhatikan akhir pekan itu perlu juga ditandai di kalender kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan dan pastinya ini sifatnya yang positif ya. Jadi nggak boleh begitu, maksudnya kalau misalkan liburan bukan berarti bahwa kita mau seenaknya gitu, tapi ada beberapa waktu tertentu yang kemudian kita buat untuk semacam sebuah planning gitu. Jadi untuk misalkan akhir pekan gitu, weekend, kita harus buat beberapa macam schedule begitu yang nantinya untuk planning besok apa yang kita lakukan ke depan, targetnya kita ke depan apa gitu. Jadi harus selalu stay terus. Boleh. Evi bakalan tiru nih tipsnya. Jadi kita bacakan tips selanjutnya. Ya. Tips ketujuh yaitu dalam 1 minggu beraktivitas berikan waktu untuk refreshing atau olahraga agar fisik dan mental kembali fresh dan tidak stres. Ternyata perlu ya dalam 1 minggu itu beraktivitas berikan waktu untuk refreshing. Iya, kan kalau lagi kuliah kan biasanya apalagi waktu awal-awal semester ya jadwal kuliahnya itu masih padat-padatnya. Ini mulai dari hari Senin sampai Sabtu tuh kuliahnya full. Jadi sempatkanlah di hari libur misalnya di saat hari Minggu buat kegiatan yang sifatnya refreshing, menyegarkan dan pastinya tidak membuat sahabat hijau stres. Jadi schedule-nya itu untuk maksudnya kalau dalam 1 minggu beraktivitas itu harus ada juga jadwal untuk kita misalkan 15 menit olahraga, lari pagi atau mungkin gerakan badan. Harus supaya ada otot-ototnya juga nggak kaku ya. Pada dasarnya sih memang kalau tiap minggu itu kan biasa ada orang juga itu mungkin karena proses kerja itu jarang melakukan olahraga gitu. Jadi dia harus ada menyempatkan 5 menit minimal 5 menit untuk dia menggerak-gerakkan badannya. Apalagi kalau di tempat kerja yang istilahnya kayak birokrat begitu, jarang ya bisa melakukan aktivitas olahraga di saat pagi ataupun sore. Jadi sempatkanlah olahraga di waktu-waktu yang libur, waktu-waktu senggang begitu ya. Dan di tips yang berikutnya, putuskan berapa banyak waktu yang Anda dapat berikan kepada diri Anda sendiri, teman-teman ataupun pacar Anda, dan terutama orang tua ya pasti. Kalau di Jepang tuh biasa kalau misalkan Jepang jauh banget ya. Saya pernah melihat baca beberapa artikel itu kalau mereka itu biasa kalau misalkan mungkin yang pacaran ya, kita ndak sih kalau untuk pacaran, tapi biasa mereka itu lebih dia sering ngajak pacarnya tapi nanti di akhir pekan gitu. Jadi mereka sempatkan waktu untuk itu, tapi kalau misalkan dia sudah schedule tuh ada batasnya waktunya. Kalau sudah berakhir mereka sudah bubar lagi. Bisa lagi. Mungkin langsung kumpul lagi ke keluarga atau teman-teman. Terutama kalau orang-orang yang sibuk. Jadi di sini intinya bisa membagi diri, meluangkan waktu untuk diri sendiri pastinya, untuk keluarga, untuk teman-teman dan pastinya mungkin untuk orang spesial ya. Lanjut nih, masih Evi dapat lagi artikel baru dari muslimadaily.net. Ini juga masih tentang tips mengatur waktu bagi pelajar dan mahasiswa.
Oke deh, tapi sebelum lanjut ke tips-tips yang masih mengenai tentang mengatur waktu bagi pelajar dan mahasiswa, kita puterin lagi deh komposisi musik buat sahabat Komposisi musik. hijau tentunya.